Seiring dengan proses masuknya Islam di Indonesia, Al-Quran mulai diperkenalkan oleh para pendakwah pada masa itu kepada penduduk Nusantara. Menurut pendakwah tersebut, informasi tentang kitab suci agama Islam itu sangat penting baginya, karena Al-Quran merupakan kitab suci pedoman bagi pemeluk agama Islam. Pusat studi Islam Asia Tenggara dan khususnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia telah memiliki sejarah perjalanan panjang. Pada abad ke-16, bahkan mungkin sebelumnya di wilayah tersebut telah ada para ulama yang tulisannya telah didistribusikan secara luas. Dengan seiring maraknya pembelajaran Al-Quran di Indonesia, munculnya karya-karya tafsir untuk memudahkan dalam memahami isi Al-Quran. Karya tafsir Al-Quran Indonesia lahir dari ruang sosial budaya yang beragam. Sejak era abad Abdurrahman As-Singkili pada abad 17 Masehi hingga era Quraisy Shihab pada awal 21 Masehi. Pada waktu rentang lebih 4 abad itu, karya-karya tafsir Al-Quran lahir dari para tangan intelektual Muslim dengan basis sosial yang beragam. Mereka ini juga memainkan peran sosial yang beragam pula, seperti sebagai penasihat, pemerintah, guru, atau kiai di pesantren, surau, atau madrasah. Peran-peran ini mencerminkan basis sosial di mana mereka mendedikasikan hidupnya untuk agama dan masyarakat. Riwayat hidup sosio-historis menurut kitab biografi Hasbi As-Sidki, nama asli dan silsilah Hasbi As-Sidki. Tengku Muhammad Hasbi As-Sidki lahir di Losumawe 10 Maret 1904, wafat di Jakarta 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fikih dan usul fikih, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya Tengku Qodi Cik Maharaja Mengkubumi Ibnu Muhammad Suhud adalah seorang ulama yang terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren. Ibunya Tengku Amrah binti Tengku Cik Maharaja Mengkubumi Abdul Aziz merupakan putri seorang qadi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut Salasilah Hasbi As-Sidki adalah berturunan Abu Bakar al-Sidki, itu khalifah yang pertama. Ia merupakan generasi yang ke-37 dari Abu Bakar As-Sidki yang meletakkan gelaran As-Sidki di belakang namanya. Nama As-Sidki dia diletakkan sejak tahun 1925 atas saran seorang gurunya yang bernama Syekh Muhammad bin Salim Al-Kalali, seorang pembaharu Islam dari Sudan yang bermukim di Losumawe, Aceh. Masa kelahiran yang bertumbuhan Hasbi bersamaan dengan pertumbuhan gerakan pembaharuan pemikiran di Jawa yang meniupkan semangat ke Indonesia dan anti kolonial. Sementara di Aceh, peperangan dengan Belanda kian berkecamuk. Pada saat berusia 8 tahun, Hasbi khatam mengaji dan Al-Quran. Masa kelahiran dan pertumbuhan Hasbi bersamaan dengan pertumbuhan gerakan pembaharuan pemikiran di Jawa yang meniupkan semangat di Indonesia dan anti kolonial. Sementara di Aceh, peperangan dengan Belanda kian berkecamuk. Pada saat berusia 8 tahun, Hasbi telah khatam mengaji Al-Quran. 1 tahun berikutnya, Hasbi belajar ilmu qiraah dan tajwid, serta belajar dasar-dasar ilmu tafsir dan fikih kepada ayahnya. Permintaan kontrolir kepada ayah Hasbi agar ia dimasukkan ke sekolah gubernur ditolaknya karena khawatir anaknya akan dipengaruhi pikiran Nasrani. Sang ayah ingin agar anaknya kelak menjadi seorang ulama. Oleh karenanya Hasbi diantarkan belajar ke daya atau pesantren. Ada 2 alasan mengapa Hasbi belajar di daya atau pesantren. Pertama, meneruskan tradisi leluhur. Kedua, keinginan ayahnya menjadi Hasbi seorang ulama, karena kedudukan dan penghargaan terhadap ulama sangat tinggi di mata masyarakat Aceh. Setelah pengetahuan dasar dirasa cukup, kemudian pada tahun 1916 Hasbi pergi merantau atau mondok ke daya Tengku Cik di Tanjungan Barat. Sang yang bernama Idris di Samalanga selama 2 tahun. Karir dan perjalanan hidup Hasbi As-Sidki pada tahun 1925. TM Hasbi kembali ke Aceh bersama dengan Al-Kalali yang merupakan sahabat sekaligus gurunya, mendirikan sebuah madrasah yang diberi nama dengan Madrasah Al-Irsyad di Losumawe. Hanya saja secara administratif madrasah ini tidak memiliki hubungan dengan Madrasah Al-Irsyad Surabaya, tempat di mana TM Hasbi pernah menimba ilmu. Tetapi secara idealis madrasah ini mengikuti kurikulum dan proses belajar mengajar yang dikembangkan di perguruan Al-Irsyad yang ada di Jawa. Catatan perjalanan hidup almarhum di Aceh tidaklah berjalan mulus. Banyak sekali perlakuan yang diterimanya
yang mengindikasikan bahwa pemikiran yang dikemukakan kepada masyarakat pada saat itu telah melampaui daya nalar ke masyarakat. Karena kegiatan di Muhammadiyah, Hasbi dianggap orang yang tidak dikehendaki. Hasbi ditangkap pada 1946 di kantor Mahkamah Syariah di Kutaraja dan masuk ke dalam target untuk dieksekusi bersama beberapa ulu balang. Hasbi diangkut dengan kereta api dari stasiun kereta api Kutaraja menuju Singkili untuk kemudian dibawa ke Tangsel. Pada tahun 1933, Tem Hasbi tiba di Kutaraja dan mulai bergabung dengan organisasi Nadil Islahi Islam yang merupakan organisasi pembaharu di kota tersebut. Dan pada saat yang bersamaan ia juga dinobatkan sebagai pimpinan redaksi Sora Aceh. Di samping itu ia juga mengajar kursus-kursus yang diselenggarakan oleh JIB. Sejarah penulisan kitab Tafsir An-Nur. Tafsir An-Nur merupakan karya tafsir monumental yang hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tafsir ini ditulis pada tahun 1952 sampai 1961 di sela-sela kesibukan sebagai tenaga pendidik, pemimpin, dan keterlibatannya dalam berbagai aktivitas lahirnya Tafsir An-Nur didasari oleh semangat yang besar dalam menulis tafsir. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yang pertama, usaha dan perhatian untuk mengembangkan kebudayaan Islam khususnya terkait dengan perkembangan perguruan tinggi Islam Indonesia. Menurut perkembangan tersebut tentu membutuhkan perkembangan Al-Quran, Sunnah, dan referensi kitab Islam dalam bahasa Persatuan Indonesia. Yang kedua, perlunya penafsiran Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penafsiran ini dirasa perlu oleh pengarang dengan menjelaskan maksud dan kandungan Al-Quran, khususnya bagi masyarakat yang minim pengetahuannya akan bahasa Arab, sehingga tidak dapat memilih kitab tafsir yang mutabar dan dapat dijadikan pilihan bacaan. Tentunya di jalan untuk memahami Al-Quran sangat terbatas. Yang ketiga, memurnikan tafsir Al-Quran dari para penulisnya, karena menurutnya buku tafsir yang ditulis dalam bahasa orang Barat tidak dapat dijamin bersihnya atau kesucian jiwanya. Menurut Hasbi, para penulis Barat lebih cenderung menuliskan tafsir hanya sebagai suatu pengetahuan, bukan sebagai suatu akidah yang mereka pertahankan. Maka tentunya hal ini sangat berbeda jauh dengan tafsir yang ditulis oleh para ulama. Yang keempat, merupakan Indonesia menghayati perkembangan tafsir dalam bahasa Persatuan Indonesia. Tafsir ini untuk memperbanyak referensi dan hasanah Islam dalam masyarakat Indonesia. Tafsir Al-Bayan. Terdapat dua faktor yang disebabkan Hasbi Asidki menulis tafsir Al-Bayan. Yang pertama, faktor intern. Faktor utama yang menjadi alasan beliau menulis tafsir Al-Bayan adalah memotivasinya yang ingin mengembangkan kembali karya tafsir yang telah beliau tulis sebelumnya, yakni tafsir An-Nur. Beliau menyadari bahwa tafsir An-Nur memiliki banyak kekurangan dan perlu dikembangkan kembali, terlebih dari metodologi tafsir yang digunakan. Tafsir An-Nur adalah karya tafsir pertama Hasbi yang menjelaskan secara singkat ayat-ayat Al-Quran. Sebagian lafaz maupun ayatnya tidak dijelaskan secara tuntas. Oleh sebab itu, beliau tertarik untuk mempertajam dan menganalisa lebih dalam makna lafaz dalam Al-Quran yang kemudian diwujudkan dalam tafsir Al-Bayan. Yang kedua, faktor ekstern. Faktor kedua menjadi alasan beliau menulis tafsir Al-Bayan adalah pandangan beliau mengatakan bahwa tafsir yang lahir pada saat itu perlu ditinjau dan diperbaiki kembali. Di antara adalah tafsir Al-Furqan yang dikarang oleh Al-Hasan. Tafsir tersebut lebih menitik beratkan pada penjelasan arti dari setiap ayat. Menurut beliau, tafsir seperti ini perlu ditinjau kembali. Oleh sebab itu, dalam tafsir Al-Bayan, beliau tidak hanya menjelaskan keterangan arti setiap ayat, akan tetapi juga makna lafaz-lafaznya. Pembahasan studi kitab Tafsir An-Nur. Aspek teknik penulisan. Sistematika penulisan tafsir dilihat dari perspektif metode penafsiran Al-Quran yang dibangun oleh Islah Gusmian. Sistematika penyajian Tafsir An-Nur lebih condong kepada penyajian runtut, karena dalam penyajian tafsir ini sesuai dengan urutan surat yang ada dalam Mushaf Utsmani. Bentuk penyajian tafsir. Dalam penyajian Tafsir An-Nur, Hasbi mencantumkan beberapa terlebih dahulu, kemudian di sampingnya terjemahan ayat, kemudian Hasbi mencantumkan ayat dalam
aksara Latin dan menjelaskan pengertian ayat tersebut satu persatu. Sedangkan untuk penyajian tafsir An-Nur ini termasuk kepada penyajian rinci. Ada beberapa terma-terma kunci di beberapa ayat, misalnya surat Al-Baqarah ayat kedua. Contohnya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hasbi menjelaskan arti kata hudal lil muttaqin dengan derma kunci muttaqin. Menurut Hasbi, arti muttaqin yaitu mereka yang memiliki jiwa yang tinggi, memperoleh hidayah serta menerima sinar kebenaran dan berusaha mencari keridhaan ilahi. Gaya bahasa Hasbi dalam penafsiran memiliki 3 gaya bahasa, yaitu gaya reportasi, gaya ilmiah, dan gaya populer, yang menunjukkan bahwa penafsiran ini menggunakan gaya reportasi. Bisa dilihat dari penjelasan Hasbi terhadap Quran surat Al-A'raf ayat 64. Bentuk penulisan tafsir An-Nur ini adalah ilmiah, walaupun beberapa catatan kakinya tidak memaparkan buku yang dirujuk secara lengkap. Buku berarti tafsir ini tidak karena memiliki tafsir kadar keilmuannya masing-masing. Hasbi memang hanya menyebutkan periwayatnya saja. Bentuk penulisan tafsir An-Nur ini adalah ilmiah, walaupun beberapa catatan kakinya tidak memaparkan buku rujuk lengkap. Untuk tafsir ini ilmiah karena setiap tafsir memiliki kadar keilmuan masing-masing. Sifat para musafir individual. Tafsir ini ditulis oleh Hasbi As-Sidqi sendiri di sela-sela kesibukannya. Ini bisa dilihat dari kata pengantar dalam tafsir ini. Sistem yang saya pakai dalam menyusun tafsir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyebut 1 ayat atau 2 ayat atau 3 ayat yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala yang membawa sesuatu maksud menurut tertib mushaf. Yang kedua, menerjemahkan makna ayat ke dalam bahasa Indonesia dengan cara yang mudah dipahamkan dengan memperhatikan makna yang dikehendaki masing-masing lafal. Yang ketiga, menafsirkan ayat-ayat itu dengan menunjukkan kepada syaripatinya. Yang keempat, menerangkan ayat yang terdapat di lain-lain surat atau tempat yang dijadikan penafsiran bagi ayat yang sedang ditafsirkan atau sepokok supaya mudahlah pembaca. Kelima, menerangkan sebab-sebab turunnya ayat. Jika kami memperoleh atsar yang sahih yang diakui sahihnya oleh ahli-ahli asar. Di atas ini adalah kata pengantar dari tafsir An-Nur, sehingga tafsir ini masuk kepada musafir individual karena tafsir ini dikerjakan oleh Hasbi sendiri. Terus sifat para musafir dari disiplin ilmu tafsir. Nah, menurut Al-Farmawi ada beberapa syarat yang menjadikan seorang sebagai musafir. Yang pertama, memiliki keyakinan yang benar. Yang kedua, memiliki motivasi yang benar. Dan yang ketiga, merujuk kepada periwayat yang berasal dari Nabi dan sahabatnya, serta menjauhi periwayatan bid'ah. Yang keempat, memiliki ilmu-ilmu yang dibutuhkan seorang musafir, yakni 15 ilmu. Hasbi memiliki kemampuan yang sesuai dengan persyaratan sebagai seorang musafir karena pendidikan agamanya diawali di pesantren. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai pesantren dari suatu kota ke kota lain. Sumber rujukan tafsir ini ada 24 buku yang dijadikan referensi dalam tafsir ini, diantaranya dari bidang hadis. Hasbi mengambil referensi dari Syarh Sahih Al-Bukhari dalam kitab Umdatul Qari, oleh Al-Aini Syarh Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Fath Al-Bari, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Syarh Sahih Al-Muslim dari kitab Minhaj Al-Muhaddis oleh Al-Nawawi, kemudian dari kitab Jami Al-Shaghir oleh Al-Suyuti. Nah, metode tafsir An-Nur menggunakan beberapa metode periwayat, metode pemikiran, dan metode intereks. Metode riwayat dari penulisan tafsir ini bisa dilihat dari penulisan footnote beliau terhadap beberapa riwayat, misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 81. Terus nuansa tafsir. Tafsir ini lebih dekat kepada nuansa sosial masyarakat karena biasanya dalam tafsir yang bersifat sosial menitik beratkan kepada penyusunan kandungan ayat-ayat dalam suatu redaksi yang bertujuan memaparkan tujuan-tujuan Al-Quran dan pengaitannya dengan sunnatullah yang berlaku dalam masyarakat, seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Terus At-Tafsir Al-Bayan.
Sistematika penulisan, model penyajian tafsir Al-Bayan yaitu secara runtut lebih ke tertib atau mushafi.